Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan analisis perbandingan algoritma Define and Conquer, Greedy dan Dynamic Programming pada masalah coin change. Presentasi kali ini akan membahas latar belakang masalah, implementasi, hasil pengujian, dan rekomendasi penggunaan setiap algoritma. Pada kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri, Jaya Mutiara Perwitasari, dengan akhiran NIM 153. Saya Rizika Vita Priyanto dengan NIM belakang 140. Saya Putri Kalisa Devianov dengan NIM akhir 141. Saya Muhammad Raya Rizky dengan NIM belakang 146. Dan saya Dava Dija Putra Ilyas dengan NIM terakhir 150. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Pada latar belakang studi case ini, masalah coin change adalah masalah klasik optimasi yang dimana menentukan kombinasi koin yang menghasilkan jumlah target dengan jumlah koin minimal. Masalah ini relevan pada aplikasi nyata seperti mesin penjual otomatis, sistem pembayaran, dan manajemen sumber daya. Karena memiliki struktur sub masalah optimal dan overlapping sub-problem, coin change cocok untuk menguji dan membandingkan paradigma Define and Conquer, Greedy, serta Dynamic Programming. Bisa di next selanjutnya. Oke, rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana mekanisme kerja masing-masing algoritma pada masalah coin change. Lalu yang kedua, bagaimana perbandingan kompleksitas waktu dan ruang. Dan yang ketiga, mengapa greedy tidak selalu optimal. Dan yang terakhir, algoritma mana yang paling tepat pada kondisi input yang berbeda. Rumusan ini menjadi panduan untuk eksperimen dan analisis yang kami lakukan. Selanjutnya bisa di next. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan ini meliputi yang pertama mengimplementasikan ketiga algoritma pada masalah coin change, lalu menganalisis kompleksitas waktu dan penggunaan memori, lalu membandingkan solusi dan kinerja setiap pendekatan, serta memberikan rekomendasi praktis berdasarkan kebutuhan sistem dan skala input. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini terdapat deskripsi masalah untuk coin change. Di sini berikut diberikan himpunan denominasi koin. Di sini C besar, yaitu merupakan himpunan dari bagian C1, C2 hingga Cn. Dan juga ada pula target nilai yang dilambangkan sebagai N besar. Sini untuk tujuannya adalah menemukan kombinasi koin sehingga jumlahnya sama dengan N besar, dengan jumlah koin yang paling sedikit. Dan juga ada banyaknya kemungkinan kombinasi. Namun di sisi lain satu hal atau beberapa yang optimal. Contohnya sederhana akan menunjukkan perbedaan hasil antara algoritma yang berbeda. Bisa digeser. Selanjutnya di sini ada algoritma Define and Conquer. Di sini membagi masalah menjadi subbab masalah dan menyelesaikannya secara rekursif. Pada coin change ini pendekatan akan mencoba untuk semua kemungkinan pilihan koin untuk setiap sisa target. Di sini dikarenakan tidak menyimpan hasil submasalah, maka banyak perhitungan akan terus berulang hingga waktu eksekusinya tumbuh sangat cepat, ya, secara praktis dan eksponensial, sehingga di sini tidak cocok untuk nilai target yang besar. Dan juga pendekatan ini berguna sebagai studi konsep, bukan untuk solusi skala produksi. Slide berikutnya. Selanjutnya di sini ada algoritma greedy. Di sini greedy ini akan memilih poin terbesar yang masih tidak lebih dari sisa target. Lalu akan terus mengulangi sampai target tersebut akan terpenuhi. Kelebihan utama dari algoritma greedy ini adalah kecepatannya dan penggunaan memori yang sangat kecil. Namun pada algoritma greedy ini sangat bergantung pada struktur denominasi, sehingga pada sistem koin kanonik greedy ini bisa menghasilkan solusi yang non-optimal. Oleh karena itu pada algoritma greedy ini cocok untuk sistem dengan mata uang yang bersifat canonical atau tetapi beresiko pada set yang arbitrer.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada algoritma dynamic programming. Dynamic programming menggunakan pendekatan tabulasi bottom up. Kita membangun sebuah tabel DP dari 0 sampai N, di mana setiap elemen menyimpan jumlah koin minimum untuk nilai tersebut. Tiap nilai DP dihitung berdasar solusi untuk sisa nilai sebelumnya, yaitu yang telah dikurangi salah satu denominasi koin yang tersedia. Dengan cara ini, perhitungan yang sama tidak diulang, sehingga solusi yang dihasilkan selalu optimal. Konsekuensinya, pendekatan ini membutuhkan memori besar, yaitu ON, dan waktu ON sekali untuk jumlah koin yang bersifat pseudo-polinomial. Selanjutnya itu ada kompleksitas algoritma. Secara ringkas, divide and conquer mengeksplorasi banyak kemungkinan kombinasi, sehingga waktu eksekusinya tumbuh secara eksponensial dan ruang bergantung pada kedalaman rekursi. Lalu, algoritma greedy memiliki kompleksitas praktis yang sangat kecil dan penggunaan memori konstan namun tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Sementara itu, dynamic programming membutuhkan waktu besar ON sekali kali jumlah koin dan memori ON, tapi masih menjamin solusi yang optimal. Boleh next slide? Oke, selanjutnya ada implementasi program. Program kami diimplementasikan menggunakan bahasa Java dengan pemisahan modul untuk setiap algoritma. Pengukuran waktu eksekusi dilakukan menggunakan fungsi system.nanotime, kemudian dikonversi ke milidetik. Struktur modular ini mempermudah pengujian berbagai skenario input serta memastikan perbandingan kinerja antar algoritma dilakukan secara konsisten. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ini merupakan hasil dari pengujian yang kita lakukan dalam IDE, IntelliJ IDEA, dan bahasa pemrograman Java. Bisa dilihat di sini hasilnya adalah untuk kasus koin hasil greedy yaitu 4 koin, itu outputnya tidak optimal. Untuk hasil dynamic programming yaitu DP itu hasil 3 koin dan optimal, dan untuk DNC yaitu 3 koin dan hasil optimal. Untuk uji kinerjanya dalam waktu milidetik atau milisecond, untuk input dari 100 itu untuk greedy ada di 0,0038, untuk dynamic programming ada di 0065, dan DC ada di timeout atau skip. Dan tertera untuk data-data selanjutnya. Dari skenario pengujian yang tadi kita lakukan dengan beberapa nilai target, yaitu ada 100, 1000, 5000, dan juga 10.000 dengan denominasi koin-koin tertentu. Setiap algoritma dijalankan terpisah untuk mengukur waktu eksekusi rata-rata. Divide and conquer dikecualikan untuk N besar karena eksekusi yang tidak praktis, dan fokus benchmarking utama adalah perbandingan greedy algorithm dan juga dynamic programming algorithm pada skala menengah hingga besar. Selanjutnya di sini adalah hasil pengujian optimalitas. Pada kasus uji dengan angka 146 pada target 9, greedy algorithm memilih ada angka 6 plus 1 plus 1 plus 1 hingga menghasilkan 4 koin, sedangkan dynamic programming dan divide and conquer menemukan 4 plus 4 plus 1 dengan 3 koin yang lebih optimal. Kasus ini memperlihatkan kegagalan greedy pada denominasi non-canonic dan menegaskan perlunya dynamic programming ketika optimalitas mutlak dibutuhkan. Dan untuk hasil pengujian eksekusi, dari benchmark, greedy menunjukkan waktu eksekusi tercepat pada semua ukuran target yang diuji. Dynamic programming lebih lambat namun stabil, masih dapat ditoleransi untuk N hingga 10.000 dalam eksperimen kami. Divide and conquer tidak layak untuk N besar karena waktu yang melonjak. Kesimpulannya, jika struktur koin aman untuk greedy, pilihlah greedy algorithm, jika tidak gunakan dynamic programming algorithm. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pembahasan. Dari data yang sudah ditampilkan oleh rekan saya, pada pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa greedy dipilih jika prioritas utama adalah kecepatan tinggi, cocok untuk sistem koin standar yang sudah terjamin optimal. Greedy cocok untuk sistem yang membutuhkan kecepatan dengan sangat tinggi. Selanjutnya, dynamic programming. Dynamic programming dipilih jika prioritas adalah ketepatan hasil atau solusi optimal. Dynamic programming adalah pilihan terbaik untuk set koin acak untuk menyeimbangkan kecepatan dan akurasi. Dan yang terakhir, ada divide and conquer. Divide and conquer lebih cocok untuk tujuan pembelajaran konsep algoritma.
Yang berarti hanya cocok secara praktis, tapi ia tidak efisien. Kesimpulannya, pemilihan algoritma selalu harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem, apakah perlu cepat atau perlu akurat dan optimal. Next. Lalu kesimpulan. Sebagai penutup, kesimpulan yang pertama yaitu adalah algoritma greedy unggul dalam kecepatan namun tidak selalu akurat. Lalu, algoritma dynamic programming menjamin solusi optimal dan stabil untuk berbagai ukuran input. Dan algoritma divide and conquer tidak efisien untuk skala yang besar. Dengan demikian, pemahaman karakteristik algoritma sangat penting dalam menentukan solusi yang tepat untuk suatu permasalahan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.